Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berharap bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan dan pertolongan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya Jeffrey Satilase kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam channel YouTube GKSI Antioquia Official untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dan Pujian sorga, kami ucap syukur kepadamu hari ini ya Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Dan Engkau berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini yaitu terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai tema firman Tuhan atau tema renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan lebih tahu. Sekali lagi, Tuhan lebih tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang memang juga terkadang terjadi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, di mana ada sebuah perusahaan yang mempekerjakan dua orang pekerja. Yang satu si A dan yang kedua adalah si B. Mereka berdua selalu bekerja secara sungguh-sungguh dalam perusahaan ini. Banyak peraturan, banyak hal-hal yang mesti mereka lakukan supaya mereka tetap bertahan dalam perusahaan tersebut, supaya mereka dapat dipekerjakan terus dalam perusahaan itu, Bapak Ibu. Kedua orang ini selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang ada, karena mereka berpikir bahwa mereka harus bekerja secara sungguh-sungguh karena banyak hal yang harus mereka kejar. Terlebih dalam keluarga, harus mencukupkan kebutuhan keluarga, Bapak Ibu. Terlebih mereka juga punya anak-anak yang harus disekolahkan dan kebutuhan mereka harus dicukupi. Namun Bapak Ibu, di antara mereka berdua ini ada sedikit perbedaan. Si A, ketika dia berangkat bekerja, dia selalu berburu-buru. Dia selalu terburu-buru dalam bekerja, Bapak Ibu. Di dalam perusahaan ini telah ditentukan bahwa setiap jam 8 pekerja harus sudah sampai di perusahaan untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, si A ketika dia bangun sekitar jam 6 pagi, Bapak Ibu, dia selalu terburu-buru. Dia langsung mengambil segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu. Dia makan, minum, dia mandi, lalu dia pergi secara terburu-buru, Bapak Ibu, sehingga dia tidak mengingat apapun yang ada di sampingnya, atau dia tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya. Dia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi dalam keluarganya sekalipun, Bapak Ibu. Jadi dia berpikir bahwa saya harus punya target, bahwa saya harus sampai di perusahaan sebelum jam 8. Jadi ketika dia mengendarai kendaraan pun, Bapak Ibu, dia selalu terburu-buru. Dan ketika dia sampai di perusahaan, dia bekerja secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu, si B ketika dia pergi bekerja, Bapak Ibu, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa jam 8 pagi itu adalah jadwal, itu adalah waktu tok untuk dia harus sudah berada di perusahaan. Namun sebelum jam tersebut, Bapak Ibu, sekitar jam 8, jam 5 dia bangun, Bapak Ibu.
dan dia berdoa bersama keluarganya. Dia menyerahkan segala hari-harinya. Dia serahkan segala apa yang menjadi kegiatannya sepanjang hari itu, Bapak Ibu. Dan dia menyerahkan kepada Tuhan, dan dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu semua ada di dalam rancangan Tuhan, dan pekerjaannya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan dia yakin bahwa berkat Tuhan pasti akan melimpah, bahwa masa depannya akan diberkati oleh Tuhan, terlebih dalam keluarganya, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu selesai berdoa, dia pun mempersiapkan dirinya, dia mandi, minum, dan dia mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk bekerja. Dan akhirnya dia pergi, Bapak Ibu, dengan penuh kelegaan tanpa terburu-buru. Akhirnya dia sampai di perusahaan dengan selamat, dan dia melaksanakan segala tugas tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat masa depan si A, Bapak Ibu, dalam ilustrasi ini, ternyata dia selalu terburu-buru dalam bekerja, Bapak Ibu. Dia selalu punya target yang berlebihan. Dia selalu punya target yang harus ia kejar, tetapi dia kejar dengan caranya sendiri. Dia kejar segala sesuatu itu dengan kemampuannya sendiri. Dia seakan-akan mengatakan bahwa dari kekuatannya itulah masa depannya pasti akan lebih baik, bahwa targetnya tersebut pasti akan ia capai. Namun nyatanya Bapak Ibu tidak demikian. Justru dia selalu bekerja, dia terus bekerja, tetapi kehidupannya tetap seperti demikian. Namun ketika kita melihat si B dalam bekerja, Bapak Ibu, dia bekerja secara sungguh-sungguh, dia bekerja dengan penuh hikmat, karena dia yakin bahwa apa yang kerjakan hari ini itu pasti ada wujudnya. Dan dia selalu serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, karena dia tahu bahwa Tuhan lebih tahu apa yang harus Tuhan lakukan, apa yang harus si B ini dapatkan dari Tuhan, Bapak Ibu. Akhirnya kalau kita melihat masa depan si B, Bapak Ibu, pelan-pelan, perlahan demi perlahan, dengan santai, akhirnya dia mendapatkan apa yang ia perlukan, bahkan yang tidak pernah terbayangkan olehnya, Bapak Ibu, akhirnya ia dapatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar dari firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini, di sana juga mengajarkan kita bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata itu disediakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan akan menyediakan bagi kita, Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini kita berpikir bahwa kita tidak akan mendapatkan itu. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya target, dan Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak akan mungkin. Jangan demikian, Bapak Ibu. Janganlah kita seperti si A, Bapak Ibu, yang selalu terburu-buru, yang selalu merasa bahwa dia akan mampu untuk mendapatkannya, dan dia tidak mau menyerahkan segala pergumulannya itu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Janganlah kita seperti demikian, melainkan kita seperti si B. Sekalipun kita merasa bahwa ini tidak akan bisa, tetapi kita selalu menyerahkan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bukan kita yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak, Bapak Ibu. Justru Tuhanlah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi percuma jika hari ini kita selalu bekerja keras, selalu banting tulang hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal hasilnya nanti, Bapak Ibu, akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu selalu serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Segala pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tahu sampai kapan kita akan bertahan dalam pekerjaan itu, dan sampai di mana kita akan bertahan untuk mendapatkan keberhasilan dalam pekerjaan itu, dan sampai mana kita harus bekerja. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ragukan Tuhan. Kita harus melaksanakan segala pekerjaan kita atas pimpinan Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, dan yang tidak pernah timbul dalam hati sekalipun, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini tidak memikirkan hal-hal yang lebih besar untuk Bapak Ibu dapatkan. Atau mungkin Bapak Ibu sekarang tinggal di rumah kecil, tetapi Bapak Ibu tidak pernah memikirkan untuk
bisa mendapatkan rumah yang besar karena menganggap bahwa pekerjaan ini masih sangat kecil, bahwa usaha kita saat ini masih sangat terbatas sehingga tidak mampu untuk mencapai apa target ke depan tersebut Bapak Ibu, untuk mendapatkan rumah besar dan lain sebagainya. Jangan mengatakan demikian Bapak Ibu, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sekalipun kita sekarang berada di dalam posisi bawah, dengan caranya Tuhan kita akan diangkat Bapak Ibu, diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Jadi Bapak Ibu, hendaklah kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita, hendaklah kita berdoa dulu, hendaklah kita menyerahkan dulu kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang ada di depan kita, bukan kita yang lebih tahu. Jadi Bapak Ibu, hendaklah kita selalu berserah kepada Tuhan, dan kiranya hari ini kita selalu bekerja dengan semangat dan selalu menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa ini semua akan disediakan bagi siapa yang mengasihi Dia. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu Tuhan lebih tahu. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan ya Tuhan, sehingga kami harus selalu menyerahkan segala apa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau selalu jagai kami, dan biarlah Engkau beri kami hikmat ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melaksanakan segala firman-Mu ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin.